melihat lebih luas begitu bagaimana evaluasi atas maraknya kasus keracunan setelah santap menu makan bergizi gratis. Kita akan membahasnya pemirsa bersama Ibu Nanik, maksud kami bersama dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Pak Lalu Hadrian Irfan. Pak Lalu, selamat sore. Selamat sore, Mas. Baik, Pak Lalu, saya ingin langsung meminta tanggapan Anda ini berkaitan dengan program MBG yang menjadi sorotan karena kasus keracunan. Sudah ada lebih dari 5.000 kasus. Pak Lalu, bagaimana Anda melihat dari Komisi 6? Baik, Komisi 10 maksud saya, mohon maaf. Ya, silakan. Ya, terima kasih, Mas. Jadi pertama kami menyoroti dari sisi pendidikannya. Ya. Karena kami bermitra dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan MBG ini kan sasarannya juga adalah siswa-siswi di sekolah. Tentu kami sangat miris melihat kejadian-kejadian hari ini, makin banyak siswa-siswi kita yang keracunan yang diakibatkan oleh mudah-mudahan ini tidak ada unsur kesengajaan, tapi ya tentu sepertinya ini adalah murni kelalaian. Nah, saya berharap agar MBG ini betul-betul dilakukan evaluasi secara menyeluruh, mulai dari ketersediaan bahan baku, kemudian proses pengolahan makanan sampai dengan distribusi ke sekolah. Nah, saya berharap juga bahwa BGN untuk membuka komunikasi dengan seluruh stakeholder sekolah. Ya, artinya keluarga besar sekolah diajak bicara, guru, orang tua, kemudian dinas pendidikan setempat. Nah, yang kedua, saya juga berharap, kami juga berharap di Komisi 10 agar pemerintah daerah berinisiatif untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari MBG ini. Jangan sampai nanti tujuan mulia dari MBG ini di lapangan tidak seperti yang diharapkan. Nah, pada prinsipnya kami di Komisi 10 terus mendukung MBG ini, tetapi dengan catatan itu tadi, jangan sampai nanti tujuan mulia dari MBG ini disalahgunakan, kemudian tentu juga kesehatan dan higienitas dari makanan yang disajikan kepada siswa-siswi kita betul-betul sudah teruji, dan saya berharap kepada seluruh dapur yang ada hari ini untuk melaksanakan sesuai dengan juklak-juknis yang ada. Seperti itu, Mas. Baik, Pak Lalu, apakah ada langkah-langkah preventif begitu yang mungkin sudah dibahas dengan mitra Anda di Kemendikdasmen begitu ya, berkaitan karena ini korbannya anak-anak sekolah kita, Pak Lalu, agar ini tidak meluas begitu, evaluasi seperti apa yang harus dilakukan agar tidak semakin banyak siswa-siswa kita terdampak keracunan massal ini? Ya, tentu ini merupakan kerja bersama ya, tidak hanya tanggung jawab dari BGN saja. Oke, secara program, secara penganggaran ada di BGN. Tapi kami juga meminta kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membuka terus komunikasi dengan Kepala BGN. Nah, di satu sisi kami juga meminta agar di sekolah juga dipersiapkan sarana untuk kebersihan, seperti misalnya wastafel. Nah, itu juga penting untuk dipersiapkan oleh pihak sekolah. Dalam rangka apa? Dalam rangka menunjang kebersihan siswa-siswi kita. Karena kalau kita lihat praktiknya di sekolah adalah siswa-siswi kita kan tidak menggunakan sendok, banyak yang menggunakan tangan. Ya, tentu kebersihan mereka juga harus juga diperhatikan. Di samping faktor-faktor tadi. Jadi BGN harus betul-betul mengecek kembali bahwa dapur-dapur yang sudah ada hari ini harus memiliki sertifikasi higienitas, harus berlabel higienis. Nah, jangan sampai nanti oke lah ada bakteri, ada apalah namanya yang membuat keracunan ini, tetapi kami meminta langkah-langkah preventif juga harus dilakukan. Pihak sekolah harus diajak bicara. Terkait dengan menu dan sebagainya juga tentu harus dikomunikasikan. Banyak yang kami temukan di lapangan, menunya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh oleh pemerintah hari ini, karena ya memang ada kelalaian-kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan. Nah, mudah-mudahan ini hanya suuzon kita semua, tetapi lagi-lagi bahwa karena ini program baru, maka tentu kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan pasti akan ada. Nah, pada prinsipnya
kami di Komisi 10 sangat sepakat juga untuk program ini dilanjutkan. Dengan catatan dievaluasi lagi di daerah-daerah yang hari ini terjadi keracunan di sekolah-sekolah. Seperti itu, Mas. Tapi sejauh ini Pak Lalu tadi sudah Anda sempat mengatakan temuan-temuan begitu ya. Boleh dielaborasi lagi Pak Lalu apa saja yang ditemukan oleh Komisi 10 berkaitan dengan keracunan ini? Apakah Anda ikut memantau juga Pak Lalu? Ya tentu kami juga memantau di daerah masing-masing. Kebetulan di daerah saya alhamdulillah tidak terjadi hal yang yang hari ini terjadi di daerah lain. Tetapi bagi teman-teman di Komisi 10 yang hari ini di dapilnya juga terjadi, maka ya itu seperti temuan-temuan ada bakteri, ada penyebab-penyebab lain. Nah, oleh sebab itu kami mengusulkan agar selain kerja-kerja BGN, kerja-kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui dinas pendidikan masing-masing agar di sekolah-sekolah menyiapkan sarana dan prasarana untuk cuci tangan siswa-siswi kita sebelum mereka santap dari BGN tersebut atau mereka santap MBG itu. Nah, jangan sampai tagline makan bergizi gratis ini menjadi makan beracun gratis. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Nah, jadi jangan sampai seperti itu.